1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, ekonomi nasional stabil. Pemerintah optimis ciptakan 19 juta lapangan kerja baru. Menhub lepas liarkan ular leher panjang Pulau Rote. Halo pemirsa, Ruang Kabinet kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang kami hadirkan dari Kabinet Merah Putih. Bersama saya Pesi Rahmadi, inilah Ruang Kabinet selengkapnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seluruh program unggulan yang dijanjikan saat kampanye telah mulai direalisasikan secara nyata. Erlangga juga menyebut pondasi perekonomian nasional saat ini berada dalam kondisi stabil dan juga terjaga. 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai dengan berbagai program strategis yang mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sejumlah program prioritas seperti makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis, dan pembangunan koperasi merah putih telah berjalan di berbagai daerah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, kinerja ekonomi nasional saat ini terjaga solid dengan pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5%, inflasi terkontrol di angka 2,6%, dan neraca perdagangan yang terus mencatat surplus. Pemerintah optimistis pencapaian ini akan menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ya, dari segi program, seluruh program unggulan Pak Presiden yang sudah dijanjikan saat kampanye seluruhnya sudah dijalankan. Makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, koperasi merah putih, kelurahan dan kota, dan kemudian data-data ekonomi fundamental seluruhnya baik. Baik itu dari pertumbuhan ekonomi 5,12, kemudian inflasi yang dijaga di 2,6, kemudian realisasi daripada cadangan devisa kita masih di angka 148 sampai 150 miliar, neraca perdagangan juga positif terus, sehingga dengan demikian apa yang dijanjikan saat kampanye dalam 1 tahun ini seluruhnya sudah deliver. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen dan juga Kemenlu dinilai kementerian dengan kinerja paling baik dan menonjol selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penilaian itu berdasarkan hasil riset lembaga survei Indostrategi terhadap kinerja 1 tahun pemerintahan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kemenlu dinilai kementerian dengan kinerja paling baik dan menonjol selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penilaian itu berdasarkan hasil riset lembaga survei Indostrategi melakukan penilaian terhadap kinerja 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat 10 dari 47 kementerian dengan kinerja terbaik. Skor diperoleh berdasarkan capaian program prioritas di setiap kementerian, di mana semua kementerian mendapat skor sedang, namun ada variasi tertinggi adalah Kemenhub dari Raja Juli Antoni, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kedua Kementerian Luar Negeri Kemlu, dan seterusnya terdapat hingga Kementerian Pertanian. Nah, kami memahami bahwa setahun ini adalah proses konsolidasi dan koordinasi lintas kelembagaan, apalagi kita mengetahui bahwa pemerintahan Prabowo Gibran memiliki kabinet yang sangat besar, lebih dari 100 menteri dan wakil menteri. Saya kira itu merupakan pekerjaan sendiri bagi pemerintah untuk melakukan koordinasi, gitu ya. Saya kira tidak mudah, oleh karena itu kami menilai dalam setahun ini sepertinya pemerintah lagi dalam fase konsolidasi dan koordinasi untuk mungkin tahun depan baru kita akan melihat bagaimana kinerja yang sebenarnya. Gitu. Menggunakan metode penilaian skala 0 hingga 5 secara terperinci, 0 sampai 2 untuk kinerja buruk, 2 sampai 4 kinerja sedang, dan 4 sampai 5 kinerja baik. Peringkat kementerian di era setahun Prabowo Gibran. 1. Kemendikdasmen Abdul Muti dengan skor 3,35. 2. Kemlu Sugiono 3,32. 3. Kemenak Nasaruddin Umar 3,26. 4.
Kemendiktiksaintek Brian Yuliarto 3,22, 5. Kementan Amran Sulaiman 3,21, 6. Kemenkyu Purbaya Yudi Sadewa 3,15, 7. Kemendagri Tito Karnavian 3,14, 8. Kemhan Safri Samsudin 3,13, 9. Kemenhub Raja Juli Antoni 3,08. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut program sekolah rakyat dan BLT menjadi bukti nyata kehadiran negara untuk rakyat. Usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 di Tangerang Selatan pada Minggu 19 Oktober 2025, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upayanya adalah melalui program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan kini telah berjalan di 165 lokasi di seluruh Indonesia. Dalam kunjungannya, Seskap Teddy menyaksikan langsung berbagai kegiatan seni dan keterampilan para siswa. Ia menyebut bakat-bakat tersebut mencerminkan potensi besar generasi muda yang perlu terus diasah melalui pendidikan yang merata. Selain itu, program Sekolah Rakyat juga menyediakan dukungan gizi, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak bagi para siswa. Jadi pada intinya program Sekolah Rakyat ini yang diinisiasi Bapak Presiden tahun ini 165 sekolah sudah berjalan dan akhir tahun ini akan diresmikan. Kemudian ini salah satu dari sekian banyak yang sudah Pak Mensos kunjungi dan saya kunjungi langsung. Dan di sini tadi ada 138 anak-anak. Tadi kalau teman-teman bisa lihat sendiri sangat luar biasa ya Pak Menteri. Jadi tadi ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang bisa silat, ada bisa nyanyi, ada bisa ngelukis. Ngelukisnya bagus sekali dan itu salah satu dari bakat mereka yang terpendam. Nah, ini fungsi dari Sekolah Rakyat ini tadi sudah dijelaskan Pak Menteri. Bapak Presiden ingin semua anak-anak Indonesia berhak dan dapat bersekolah melalui sekolah yang disiapkan pemerintah. Dalam hal ini Sekolah Rakyat. Jadi untuk anak-anak yang dulu pernah sekolah kemudian terputus, bahkan dia tidak pernah sekolah karena keluarga ataupun lain halnya, dan pernah sekolah tapi ada kesulitan ekonomi jadi tidak bersekolah, disinilah disekolahkan lagi, diberi pendidikan lagi, diberi keterampilan lagi. Di kesempatan yang sama, Seskap Teddy juga menyoroti peluncuran program bantuan langsung tunai tambahan bagi masyarakat di Desil 1 hingga 4 untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Bantuan yang bersumber dari efisiensi anggaran ini akan disalurkan melalui rekening bank dan kantor pos. Menurutnya, BLT ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keluarga, mendukung pendidikan anak, serta menjaga keberlangsungan hidup menjelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Dan satu lagi, tadi BLT tadi yang 3 bulan itu adalah hasil dari efisiensi anggaran yang pemerintah laksanakan di awal tahun ini. Jadi totalnya tadi untuk 35,4 juta keluarga penerima manfaat itu 30 triliun rupiah. Itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pemerintah awal tahun lalu. Dan inilah kenapa kita melakukan efisiensi. Jadi apa yang belum perlu, apa yang belum tercapai, kita alihkan ke sini. Jadi intinya adalah 3 bulan itu mereka berhak masing-masing sebulan mendapat 300.000. Nanti mulai hari Senin minggu depan dapat diambil. Berarti sekali ambil langsung dapat 900.000. Bisa diambil di bank rekening bank yang sudah ditentukan. Kemudian juga kantor pos. Banyak sekali masyarakat sudah merasakan apa yang pemerintah dalam 1 tahun ini laksanakan. Tentunya ini harus mengarah jauh lebih baik lagi, dan kedepannya kita sama-sama semua mengharapkan tentunya sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, dalam rangka memperingati 1 tahun kepemerintahan Prabowo, Kementerian Sosial ataupun Kemensos ini membeberkan sejumlah capaian program prioritas di Jakarta pada Senin 20 Oktober 2025. Capaian tersebut seperti capaian berbagai bentuk bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat hingga pembangunan sekolah rakyat yang sudah dibangun di 165 titik. Dalam rangka memperingati 1 tahun kepemerintahan Prabowo Gibran, Kementerian Sosial membeberkan sejumlah capaian program prioritas di Jakarta pada Senin 20 Oktober 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan selama 1 tahun, Kementerian Sosial terus berupaya mengupayakan kesejahteraan hingga keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Capaian tersebut berupa sejumlah program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat hingga pembangunan sekolah rakyat yang sudah dibangun di 165 titik di Indonesia dan telah memberikan manfaat kepada lebih 16.000 siswa. Adapun 3 program mandat utama program prioritas sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto, antara lain pertama sekolah rakyat, hingga pemberian bansos yang lebih tepat sasaran. Alhamdulillah ya, di tahun pertama ini kita telah meletakkan dasar-dasar, menetapkan strategi dalam kerangka eksekusi program daripada Presiden Prabowo Subianto. Dan dengan konsolidasi itu, meletakkan dasar-dasar dan strategi yang ada, kita harapkan kerja kita semakin berdampak, terukur, dan bisa meningkatkan kesejahteraan secara bertahap. Tentu yang pertama-tama adalah konsolidasi data. Dengan Inpres nomor 4 tahun 2025, kita telah memiliki satu data Indonesia, yaitu data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang dikelola oleh BPS. Kami tugasnya adalah ikut memutakhirkan data-data tersebut supaya bisa mengikuti perkembangan di lapangan atau mengikuti dinamika di lapangan. Sebab setiap hari ada yang wafat, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, dan setiap hari ada yang pindah tempat. Sudah lebih dari 12 juta keluarga penerima manfaat yang kami lakukan ground check. Kita datangi rumah-rumahnya melalui pendamping-pendamping yang kami miliki, didukung oleh Dinsos setempat dan juga oleh elemen-elemen lain. Salah satu yang juga penting adalah BPS daerah, untuk memastikan bahwa penerima manfaat memenuhi kriteria penyaluran bansos. Dari hasil ground check sementara kita temukan lebih dari 1.900.000 yang dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Kami juga menyisir ya rekening-rekening bersama PPATK yang dianggap disalahgunakan, salah satunya untuk bermain judol misalnya. Maka itu ada lebih dari 600.000 ya penerima manfaat untuk tidak kita berikan penyaluran bansos di triwulan kedua dan ketiga. Namun demikian, kita tetap memberikan peluang, bagi yang benar-benar memang membutuhkan bansos untuk melakukan reaktivasi lewat mekanisme yang kami buat. Baik mekanisme formal lewat kelurahan atau lewat RT RW maupun dinsos setempat, dan juga lewat aplikasi yang kita siapkan, apakah itu cek bansos atau juga SIG-NG. Di sisi lain, Mensos juga mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan optimalisasi dan evaluasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN, bidang program perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Hal itu dilakukan guna menyatukan seluruh data menjadi satu data tugas sosial dan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin ini menyatakan bahwa penilaian dari kinerja pemerintahan di bidang pertahanan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Menhan menegaskan tugasnya adalah untuk menjalankan program dan kebijakan nasional di bidang pertahanan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menyebutkan bahwa kinerja pemerintah di bidang pertahanan tidak dapat dinilai secara sepihak karena pengukuran keberhasilan dilihat dari dampak stabilitas dan rasa aman yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Safri juga menegaskan dirinya fokus untuk memenuhi target dan program yang telah ditugaskan,
sesuai dengan kebijakan nasional di bidang pertahanan dan stabilitas negara. Menurutnya, tugas Kementerian Pertahanan adalah menyusun kebijakan strategis, sementara Panglima TNI melaksanakan operasi lapangan sesuai target yang telah ditetapkan dari 1 hingga 5 tahun ke depan. Yang mengukur kinerja saya itu bukan saya, ya, atasan saya atau yang menikmati apa kontribusi dari stabilitas yang dirasakan oleh rakyat. Jadi itu silahkan kepada yang merasakan. Saya tidak bisa menilai diri saya. Ya, yang pasti saya akan memenuhi program yang ditugaskan kepada saya. Ya, sama halnya saya menentukan kebijakan nasional di bidang pertahanan dan stabilitas. Panglima menjalankan kebijakan operasi ini sampai target yang dipastikan dari 1 tahun ke 5 tahun. Mudah-mudahan itu bisa dicapai. Dan saya kira masyarakat yang menilai kami lah. Kami hanya bisa kerja, tapi yang menilai adalah rakyat yang menilai kami. Menhan Syafri menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja untuk menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara. Namun penilaian atas hasilnya sepenuhnya ada di tangan rakyat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, pemerintah tengah menggulirkan program magang lulusan perguruan tinggi atau magang bergaji sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal 4 untuk memperluas kesempatan kerja dan juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja muda. Dan tentunya program ini menargetkan total 100.000 peserta hingga akhir tahun 2025 dengan dukungan 1.666 perusahaan yang sejauh ini telah mendaftarkan 26.181 lowongan magang. Pemerintah tengah menggulirkan program magang lulusan perguruan tinggi atau magang bergaji sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal 4 untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja muda. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan inisiatif ini merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja baru sekaligus memperkuat daya saing lulusan perguruan tinggi di dunia industri. Program magang ini akan berjalan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama diikuti 20.000 peserta yang mulai bekerja pada 20 Oktober 2025, sementara gelombang kedua akan dibuka bulan November dengan target tambahan 80.000 peserta. Erlangga menegaskan seluruh peserta akan mendapatkan uang saku bulanan yang besarannya disesuaikan dengan standar daerah masing-masing. Selain itu, pemerintah juga menanggung iuran jaminan kehilangan kerja dan jaminan kematian atau JKM. Hari ini jumlah perusahaan yang mendaftarkan dan menyiapkan posisi kerja ada 1.666 perusahaan. Posisi yang ditawarkan adalah 26.181 lowongan dan jumlah pelamarnya adalah 156.159 orang. Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru, fresh graduate di dunia, baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor. Peserta magang ini gelombang pertama sebanyak 20.000 orang dan ini sudah dibuka dan mulai bekerja tanggal 20 Oktober ini. Kemudian bulan depan akan dibuka kembali dan ditingkatkan menjadi 80.000 peserta magang dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah, kabupaten, dan kota. Dan di samping itu juga mendapat iuran untuk jaminan kehilangan kerja dan JKM. Dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah. Erlangga berharap program ini dapat menjadi katalis untuk menciptakan lapangan kerja produktif serta mempercepat transisi lulusan muda ke dunia kerja formal. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan program pemagangan nasional lulusan perguruan tinggi Batch 1 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja muda Indonesia. Pada tahap awal sebanyak 15.000 peserta telah ditetapkan dan juga ditargetkan akan bertambah hingga 20.000 peserta dalam beberapa hari ke depan. Kementerian Ketenagakerjaan memulai kick-off program pemagangan nasional bagi lulusan perguruan tinggi Batch 1 pada Senin 20 Oktober 2025.
Program ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul. Di tahap awal sebanyak 20.000 peserta sudah ditetapkan dan akan dilanjutkan dengan batch 2 dengan menargetkan 80.000 peserta. Dalam keterangannya, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli menjelaskan, program pemagangan nasional lulusan perguruan tinggi menjadi kesempatan berharga bagi para fresh graduate untuk mendapatkan pengalaman kerja profesional. Melalui program ini, peserta akan mengikuti pemagangan selama 6 bulan dengan gaji sesuai upah minimum kota atau kabupaten. Kita mulai kick off pembukaan magang. Jadi sudah ditetapkan mendekati 15.000 orang dan kita masih beri kesempatan perusahaan untuk melakukan seleksi dalam 1-2 hari ini untuk melengkapi 15.000-nya menjadi 20.000. Jadi bahasa kita adalah batch 1 gelombang 1, batch 1 gelombang 2. Total 20.000 dan kemudian batch 2 sesuai dengan tadi arahan Pak Menko, tentu juga arahan dari Pak Presiden bahwa batch 2 80.000. Jadi kita diharapkan sudah mulai 100.000 magang pada tahun ini selama 6 bulan. Tentu ini akan berlanjut di tahun 2026. Tadi juga disampaikan Pak Menko kepada kami bahwa tahun depan juga akan berlanjut tambahan untuk 100.000 peserta magang yang lain. Tentu sekali lagi ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa bagi para lulusan perguruan tinggi yang fresh graduate untuk mendapatkan pengalaman kerja, pengalaman terkait tentang budaya, praktek-praktek kerja profesional seperti apa, dan sekaligus untuk peningkatan kompetensi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Haji dan Umroh RI, Dhanil Anzar Simanjuntak, ini meninjau fasilitas kesehatan Saudi National Hospital di Mekah. Dalam kesempatan itu, Wamenhaj juga meminta kepada Saudi National Hospital agar bisa merekrut secara permanen dokter-dokter dan tenaga medis asal Indonesia dalam jumlah yang lebih besar di masa yang akan datang. Dalam rangkaian kunjungan kerja di Saudi Arabia, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak meninjau dan berdiskusi dengan manajemen Saudi National Hospital di Mekah, CEO dan tim dokter lainnya. Hal ini terlihat melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @Dhanil_Anzar_Simanjuntak pada 19 Oktober 2025 tersebut. Dalam kesempatan itu, Wamenhaj meminta kepada Saudi National Hospital agar bisa merekrut secara permanen dokter-dokter dan tenaga medis asal Indonesia dalam jumlah yang lebih besar di masa yang akan datang. Hal ini untuk membantu pelayanan jemaah haji dan umroh dari Indonesia dan seluruh dunia. Dhanil meyakinkan bahwa kualitas dokter dan tenaga medis Indonesia tidak kalah kualitasnya dari negara-negara lain di dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama MPR, DPR, dan juga Kementerian Lembaga terkait ini menggelar rapat koordinasi terbatas perihal kick-off komit penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan juga pengendalian emisi gas rumah kaca. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca baru diimplementasikan guna mempermudah transformasi kebijakan nilai ekonomi karbon dan optimalisasi pasar karbon Indonesia. Zulhas menyampaikan tujuan utama Perpres ini adalah untuk menyederhanakan regulasi yang selama ini dianggap rumit. Menurutnya, pemerintah memerlukan banyak peluang dan anggaran yang lebih banyak agar masyarakat di sekitar hutan yang memerlukan pendidikan dan dana dapat terpenuhi. Menko Pangan mencontohkan kemudahan ini diperlukan untuk mendapatkan pendanaan guna menjaga taman nasional, menyekolahkan masyarakat di sekitar hutan, serta pembinaan sosial. Dalam pengimplementasiannya, peraturan Presiden tersebut menunjukkan Menko Pangan sebagai komite pengarah dengan melibatkan 2 Menko Pangan dan 17 kementerian serta kepala lembaga untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan memperkuat sinergi lintas sektor. Karena baru 3-4 hari yang lalu lahir peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2025
tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon atau NEK dan pengendalian emisi gas rumah kaca sebagai fondasi penting ya untuk transformasi kebijakan nilai ekonomi karbon dan optimalisasi pasar karbon Indonesia. Jadi selama ini yang belum jelas atau syaratnya banyak, rumit, ruwet, lahir Perpres 110 ini semua untuk memudahkan. Kita memerlukan taman nasional kita banyak, peluang banyak, ya masyarakat di sekitar hutan, ya kan, yang perlu sekolah, yang perlu dana, perlu pembinaan, juga perlu uang banyak. Jadi nilai ekonomi karbon ini kita permudah. Kalau yang amanah sulit ini kita permudah. Ya, Perpres itu menunjuk Menko Pangan, saya sebagai komite pengarah, melibatkan 2 Menko dan 17 Menteri dan Kepala Lembaga ya, untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan memperkuat sinergi lintas sektor. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya dari Menteri Investasi dan juga Hilirisasi Rosan Roslani. Ini melakukan pertemuan dengan delegasi US ASEAN Business Council di Jakarta. Delegasi tersebut terdiri dari sekitar 30 perusahaan lintas sektor seperti Boeing, Oracle, Meta, P&G, Netflix, dan juga lainnya. Melalui Instagram resmi milik Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani melakukan pertemuan dengan 30 perusahaan delegasi US ASEAN Business Council pada Jumat 17 Oktober 2025. Rosan menyampaikan sejak 5 Oktober 2025 pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 28 mengenai pengintegrasian 18 kementerian ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Maka beragam izin dan kebijakan mengenai investasi akan bisa dijalankan lebih jelas, mudah dipahami dan terpercaya. Great honor and pleasure to welcome you back, and we appreciate the continued partnership, also constructive engagement between Indonesia and also US ASEAN Business Council. Since October 5th, actually already the government issued a new government regulation, number 28. All the ministries in Indonesia, actually 18 ministries already consolidated or integrated to our Ministry of Investment. So now I can issue all the licenses and permits on the behalf of 18 ministries. So definitely it will give a better condition, clarity, and credibility in our process in the same time. Because we strongly believe by having continuous discussion, engagement, then we can always strengthen our collaboration. Pertemuan dengan delegasi dari beragam perusahaan internasional ini seperti Netflix, P&G, BP, GM, Boeing, Oracle, Meta, dan juga She Healthcare dalam rangka mempercepat investasi, mempermudah perizinan, dan membuka peluang kolaborasi strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Pertahanan Afrika Selatan Yang Mulia Enji Museka. Keduanya membahas penguatan kerjasama di bidang pertahanan, termasuk pertukaran personil dan juga pengembangan industri pertahanan antar kedua negara. Kunjungan Menteri Pertahanan Afrika Selatan ke Kemhan RI merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika Selatan dalam bidang pertahanan. Pertemuan tersebut disambut langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin. Kedua pihak membahas berbagai program kolaborasi, mulai dari people-to-people contact hingga pengembangan kerjasama industri pertahanan. Syafri menjelaskan kerjasama Indonesia dan Afrika Selatan juga akan berkembang dalam bidang peacekeeping, termasuk upaya bersama untuk misi kedamaian di Gaza. Syafri menyebut Afrika Selatan merupakan negara yang maju dalam pengembangan industri pertahanan dan Indonesia akan terus menjalin kolaborasi untuk pertukaran pengetahuan serta teknologi. Dengan South Africa sudah memulai hubungan sejak 2000-an ya. Terus kita 2023 kita lanjutkan lagi sampai dengan 2026. Nah, kita akan melanjutkan kerjasama ini dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari people to people contact,
sampai ke leadership contact yang akan kita lanjutkan. Kita akan kembangkan lagi annual security dialogue antara South Africa dengan Indonesia. Dari pertemuan ini, Kemhan RI berharap kerjasama pertahanan dengan Afrika Selatan dapat terus terjaga dan memberi manfaat bagi kedua negara. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli optimis pemerintah mampu menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dalam 4 tahun ke depan. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional yang produktif dan juga berkelanjutan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli optimis target pemerintah untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dapat tercapai dalam 4 tahun ke depan. Dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah inisiatif dan insentif di bidang ketenagakerjaan mulai memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja. Yasirli menyampaikan pemerintah terus memperkuat program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta menunggu hasil survei Sakernas dari BPS sebagai dasar penentu kebijakan tenaga kerja ke depan. Ya, ini kan proses ya, yang saya pahami. Kita masih dalam tahun ini kan kita lihat ada berapa. Jadi kalau 19 juta itu dibagi berapa itu ya? 5 tahun, nanti kita lihat. Dan saya optimis insya Allah. Ini kan baru 1 tahun dan terlihat ya ada sebuah tren ya, berbagai inisiatif yang luar biasa, dan saya yakin itu akan menciptakan lapangan kerja. Pak, dari apa? Kita tunggu hasil survei ya. Tapi kalau hasil dari 1 tahunan, 1 tahun ini berapa sih? Nyampe ke 1,8. Iya. Apa? Anggarannya, penyerapannya Pak? Kisi-kisi aja. Kisi-kisi apa ini? Tunggu aja, saran saya tunggu hasil survei. Dari situ nanti akan terlihat berapa yang kemudian penambahan dalam year to year sektor formal informal, kita tunggu ya. Jadi nggak usah kita menduga, nanti akan ada data yang valid yang kita jadikan sebagai acuan ya. Mungkin tak 1,8 tercapai. Kita harus optimis ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau Pukesos atau Pusat Kesejahteraan Sosial Marga Kaya Istimewa di Karawang, Jawa Barat pada 21 Oktober 2025. Mensos juga memastikan bantuan langsung tunai sementara atau BLTS ini tersalurkan secara utuh kepada keluarga penerima manfaat. Didampingi oleh Wamensos Agus Jabo dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasi, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau Puskedos atau Pusat Kesejahteraan Sosial Magakarya Istimewa di Karawang, Jawa Barat pada 21 Oktober 2025. Mensos juga memastikan bantuan langsung tunai sementara atau BLTS senilai Rp300.000 per bulan tersalurkan secara utuh kepada keluarga penerima manfaat. Dalam kunjungan ini, Mensos mengapresiasi kerapian data penerimaan bantuan yang sudah terintegrasi dengan sistem layanan rujukan terpadu. Mensos berharap data ini bisa divalidasi oleh BPS agar tersambung ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, agar penyaluran bantuan semakin akurat. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini sudah ada perankingannya. Jadi kalau datanya Bu Indri nanti dikirim, akan diverifikasi, validasi, kemudian diukur ulang oleh BPS, maka keluarannya nanti sudah rankingan. Jadi ada desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Nah disinilah nanti tentu data kita akan makin akurat karena sudah dapat data-data terbaru dari Puskesos di sini, di mana data di sini itu sudah ada fotonya, sudah ada kondisi rumahnya, ya kemudian dilihat juga aset-asetnya. Bantuan ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat pada akhir 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menghadiri upacara peringatan resolusi jihad dan Hari Santri di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Peringatan resolusi jihad ini diharapkan bukan hanya diingat sebagai Hari Santri, tetapi juga semangat para ulama dan pahlawan dari kaum pesantren. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @gus.irfanyusuf pada 22 Oktober 2025, Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf
menghadiri upacara peringatan resolusi jihad dan Hari Santri di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Menteri Haji berharap momen peringatan resolusi jihad ini bukan hanya diingat sebagai Hari Santri, tetapi semangat para ulama dan pahlawan dari kaum pesantren dengan selalu mengalir ke santri-santri penerus bangsa. Menhaj pun mengungkapkan dari resolusi jihad tahun 1945 hingga kiprah santri masa kini. Dari pesantren-pesantren yang sederhana, dari pesantren-pesantren di seluruh pelosok Indonesia, lahir semangat perjuangan yang luar biasa. Santri tidak hanya mengaji, tetapi juga berjuang. Tidak hanya menjaga ilmu, tetapi juga menjaga tanah air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai merespon kasus bunuh diri yang dialami oleh mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah. Dirinya menegaskan aksi perundungan langsung maupun tidak langsung tidak seharusnya terjadi, terkhusus di lingkungan pendidikan tinggi. Saat ini Kementerian Hak Asasi Manusia tengah melakukan pemantauan kasus kematian Timothy Anugrah, mahasiswa Universitas Udayana, yang diduga dilakukan imbas perundungan oleh rekan-rekannya. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu laporan detail dari kantor wilayah HAM di Provinsi Bali terkait pemantauan kasus yang tengah dilakukan atas kasus ini. Informasi kasus ini didapat Menteri Pigai melalui pesan langsung Instagram pribadinya saat kasus ini mencuat. Setelah mendapatkan pesan tersebut, Pigai langsung memerintahkan Direktur Pengaduan HAM untuk segera menerjunkan tim penelusuran ke Universitas Udayana. Dirinya menyoroti kasus perundungan tidak boleh terjadi dimanapun, khususnya di lingkungan pendidikan. Pigai turut menegaskan akan meminta aparat penegak hukum untuk segera menghukum seluruh pihak yang terlibat. Diketahui memang hingga saat ini Universitas Udayana telah membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri kasus kematian mahasiswa angkatan 2022 tersebut, di mana tim investigasi ini diarahkan langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Saya sudah perintahkan staf saya di Bali untuk cek. Itu bukan sekarang, itu pertanyaan sekarang kan? 3 hari lalu saya sudah perintah. Itu karena saya baca ada yang kirim Instagram melalui DM di Instagram, begitu saya tahu langsung saya forward ke bagian pelayanan pengaduan Pak Osmin sudah ke Kanwil, mungkin Kanwil lagi sedang di Bali. Konkretnya apa Pak? Ya saya tunggu laporan dari Kanwil di Bali dulu ya. Tapi saya serius kalau itu. Begitu saya dengar, nggak ada ini DM. Jadi tidak ada laporan di Kementerian HAM, tapi DM ke saya langsung forward ke Direktur Pelayanan. Dan Direktur sudah Kanwil di Bali. Kalau itu saya ingat karena baru 2-3 hari lalu. Berarti itu menjadi atensi ya Pak? Pembulian di dalam kampus. Jelas tidak boleh ada pembulian di dalam kampus, apalagi orang yang sudah menikah. Tapi gambaran tindakannya akan seperti apa Pak? Ya kalau ternyata ditemukan pelanggaran hukum, kita minta aparat untuk proses. Tidak boleh biarkan bully itu berlangsung. Dunia akademi itu adalah dunia di mana dunia di mana bersih dari berbagai tindakan bullying, tindakan kekerasan, tindakan kejahatan, tindakan penganiayaan. Karena itu harus disingkirkan, ya. Karena itu nanti kita minta kepolisian. Dari Jakarta, Max Azul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah juga menyoroti sebanyak 10.000 kasus penipuan daring telah dilakukan oleh warga negara Indonesia ke sejumlah negara di dunia. Secara statistik, hampir keseluruhan WNI ini berangkat secara sukarela dan menerima iming-iming gaji yang cukup besar. Kementerian Luar Negeri mencatat ada 10.000 kasus WNI yang telah melakukan penipuan daring terhadap para korbannya sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Penipuan daring yang dilakukan para WNI ini mencakup 9 lintas negara di dunia, yakni 7 negara berada di kawasan Asia Tenggara, 3 lainnya berada di Afrika Selatan, Belarus, dan Uni Emirat Arab. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha mengungkapkan modus operandi penipuan daring ini menggunakan pola love scamming atau penipuan berbasis metode romantis. Dirinya menyoroti WNI sebagai pelaku penipuan daring ini ditawari gaji fantastis di kisaran 1.000 hingga 1.200 dolar Amerika sebagai customer service atau di bidang penjualan. Dengan hal tersebut, maraknya warga negara Indonesia yang mengambil lowongan pekerjaan bodong tersebut tanpa menindaklanjuti keabsahan dari legalitas kontrak kerja
yang diberikan oleh si pemberi pekerja. Kasus-kasus warga negara Indonesia yang terlibat online scam, kami catat selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020 hingga saat ini total lebih dari 10.000 kasus online scam yang terjadi, yang awalnya hanya terjadi di Kamboja menyebar ke 9 negara lain. Total ada 10 negara yang kami catatkan memiliki kasus WNI yang terlibat online scam. Pelaku korban TPPO-nya di Indonesia mendapatkan tawaran iming-iming pekerjaan ke luar negeri, biasanya sebagai customer service atau marketing dengan gaji antara 1.000 sampai 1.200 US dollar. Kemudian berangkat ke luar negeri tidak melalui prosedur, tidak ada tanda tangan kontrak, hanya diberikan tiket untuk berangkat. Bahkan ya, dari pengakuan mereka sudah diajari bagaimana lolos dari pemeriksaan pada saat di airport. Ya contoh misalnya, nanti kalau ditanya jangan ngaku kerja, tapi ngakunya wisata atau mengunjungi keluarga dan sebagainya. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wamenpora hadiri peluncuran beasiswa atlet berprestasi 2025. Informasinya usai jeda berikut ini. Anda masih menyaksikan Ruang Kabinet pemirsa dan kita lanjutkan informasinya. Wamenpora RI Taufik Hidayat menghadiri peluncuran program beasiswa atlet berprestasi 2025 di Auditorium Gedung D Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Program beasiswa atlet tahun 2025 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung para atlet. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI Taufik Hidayat mewakili Menpora Erick Thohir menghadiri peluncuran program beasiswa atlet berprestasi 2025 di Auditorium Gedung D Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan pada Rabu 22 Oktober 2025. Program beasiswa atlet berprestasi ini merupakan kolaborasi bersama Kemenpora RI dengan Kemendikbudristek, Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Beasiswa atlet tahun 2025. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung para atlet agar tidak hanya berprestasi di arena olahraga, tetapi juga berhasil dalam bidang pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Kami memandang bahwa kerjasama seperti ini adalah bentuk nyata sinergi antar kementerian dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang cerdas, tangguh, berkarakter, dan berdaya saing global. Wamenpora dalam sambutannya mengatakan program beasiswa atlet tahun 2025 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung para atlet. Sehingga para atlet tidak hanya berprestasi di arena olahraga, tetapi juga berhasil dalam bidang pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Disampaikan, Kemenpora terus mendorong agar kolaborasi-kolaborasi seperti ini diperluas, terutama dengan Kemendikbudristek serta lembaga-lembaga pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Kemenpora lanjut Wamenpora meyakini pembinaan atlet tidak hanya mesti di lapangan, tetapi juga harus berlanjut melalui pendidikan yang berkualitas, agar para atlet memiliki bekal untuk masa depan setelah mereka menyelesaikan karir olahraga. Menurut Wamenpora Taufik, para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang sudah sewajarnya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan semangat membangun SDM unggul yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, fisik, dan moral. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama menggelar Malam Penghargaan Pesantren Award 2025 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri Nasional di Gedung Kementerian Agama Jakarta. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi pesantren dan para santri yang terus berperan aktif dalam membangun bangsa, serta memperkuat nilai tradisi dan juga modernitas dalam dunia pesantren.
Dalam memeriahkan Hari Santri Nasional, Kementerian Agama menggelar Malam Penghargaan Pesantren Award 2025 di Gedung Kementerian Agama Jakarta pada Senin malam. Pada momen ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasinya kepada pondok pesantren di seluruh Indonesia. Dirinya menilai pondok pesantren banyak menghasilkan santri-santri yang santun dan beradab. Ia juga menyebut dalam waktu dekat akan membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Alhamdulillah, tadi barusan kita memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang sangat berjasa dalam dunia pondok pesantren. Ada ilmuwan, ada pejabat, ada pimpinan pondok, dan ada santri. Jadi semua kita jangkau, dan insya Allah nanti tetap kita akan melakukan acara-acara seperti ini, ya, memberikan apresiasi kepada pondok pesantren yang sedemikian gigih, ya, bertahan di atas dirinya sendiri. Ya. Karena kita tahu bahwa pondok pesantren itu 100% adalah swasta. Tidak ada pondok pesantren negeri. Yang ada hanya nanti madrasahnya ada negeri, tapi madrasah kita yang negeri itu hanya 5%, 90% itu adalah swasta. Dan kita berikan apresiasi karena mereka itu bisa hidup, menghidupi dirinya sendiri tanpa tergantung kepada siapa. Bagaimana kesantunan kita di Indonesia, bertetangga, ya, berumah tangga, kemudian juga bernegara, itu ada tradisi pesantrennya itu. Yang senior dihargai oleh juniornya, dan yang senior itu juga menghargai juniornya. Orang tua menyayangi anaknya, dan anak menyayangi ibunya. Jadi dialektikanya seperti itu. Nah, saya kira ke depan masih kita tetap membutuhkan tradisi keindonesiaan. Inilah Indonesia yang seperti itu. Lagi. Pak Menteri, 2 hari lagi kan puncak Hari Santri. Perkembangan Ditjen pesantren seperti apa, Pak? Insya Allah kita berdoa bersama, ya. Memang Kementerian Agama sudah terpisah dengan Haji, ya. Haji menjadi kementerian tersendiri, tetapi nanti ada pondok pesantren yang akan menjadi Direktorat Jenderal. Selama ini kan hanya sebagai direktur, ya kan. Dalam waktu dekat ini insya Allah akan menjadi Dirjen Pondok Pesantren. Kita berharap semoga dalam waktu dekat, sedekat-dekatnya ini bisa juga lahir sebuah dirjen baru yang namanya Dirjen Pondok Pesantren. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian P2M ini menyegel kantor PT Alfa Nusantara Perdana di Cijantung, Jakarta Timur. Penyegelan dilakukan sebagai tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan penempatan pekerja migran yang melanggar aturan. PT Alfa Nusantara Perdana diduga melanggar Peraturan Menteri P2MI Nomor 4 Tahun 2025 terkait dengan izin rekrutmen, penempatan ke kawasan moratorium, serta penyelesaian hak pekerja migran. Kementerian P2MI melakukan penyegelan kantor PT Alfa Nusantara Perdana yang diduga telah melanggar ketentuan perusahaan penempatan pekerja migran di kawasan Cijantung, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Dirjen Kementerian P2MI Rinaldi Rusman menyebut PT Alfa Nusantara Perdana merupakan perusahaan ke-8 yang dijatuhkan sanksi administratif oleh Kementerian P2MI sejak bulan Maret lalu. Rinaldi menjelaskan perusahaan tersebut terbukti melanggar Peraturan Menteri P2MI Nomor 4 Tahun 2025 Pasal 9 Ayat 1 yang mana perusahaan tidak memiliki surat izin perekrutan pekerja migran, menempatkan tenaga kerja ke kawasan Timur Tengah yang masih dalam status moratorium, serta tidak menyelesaikan permasalahan pekerja migran seperti gaji dan potongan yang tidak sesuai. Jadi kalau PT ini pertama dia melanggar, pastinya dia melanggar Peraturan Menteri P2MI Nomor 4 Tahun 2025. Ya, itu melanggar Pasal 9 Ayat 1. Nah, di ayat 1 itu ada huruf A sampai huruf sampai K ya, salah ya. Sampai Y ya. Sampai Y ya. Nah, itu yang melanggar ada di huruf A, huruf K dan huruf T. Nah, huruf A itu PT ini tidak memiliki SIP2MI, surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia. Dalam melakukan merekrut atau menempatkan calon pekerja migran Indonesia. Dia tidak memiliki, padahal
sebagai sebuah perusahaan P3MI, dia wajib memiliki SP2MI. Lebih lanjut, atas persoalan tersebut, Kementerian P2MI pun memberikan sanksi administratif selama 3 bulan kepada PT Alfa Nusantara Perdana dan akan meningkatkan penindakan hingga pencabutan izin usaha apabila kewajiban tidak dipenuhi. Penindakan ini diharapkan bukan sekedar menjadi langkah reaktif, melainkan juga sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia serta menjamin penegakan aturan bagi seluruh perusahaan penempatan pekerja migran. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Muti Anggiadi, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa mengunjungi Museum Chong IV di Kota Medan. Wamenpar juga mengapresiasi atas upaya pelestarian warisan budaya ini sebagai bagian dari penting identitas dan juga daya tarik para wisatawan Medan. Di jantung Kota Medan, berdiri sebuah rumah bersejarah yang jadi saksi perjalanan budaya, yaitu Museum Chong IV. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @niluhpuspa pada 23 Oktober 2025, Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa berkesempatan mengunjungi Museum Chong IV di Kota Medan. Museum Chong IV dulunya adalah kediaman Chong IV, sosok dermawan dan tokoh penting Medan di awal abad ke-20. Rumah Chong IV adalah rumah 2 lantai di Jalan Ahmad Yani, Medan, Sumatera Utara yang dibangun oleh Chong IV. Wamenpar pun mengapresiasi atas upaya pelestarian warisan budaya sebagai bagian penting dari identitas dan daya tarik pariwisata Medan. Setiap sudutnya menyimpan kisah tentang toleransi, kemajuan ekonomi dan harmoni budaya yang telah terjalin sejak lama di Medan. Perpaduan arsitektur Tionghoa, Melayu, dan Eropa menggambarkan betapa Medan tumbuh dari keberagaman. Bangunan ini jadi simbol harmoni, toleransi, dan semangat kemajuan yang lahir dari keberagaman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni ini melepas liarkan kura-kura leher panjang Pulau Rote atau juga Kelodina macordi di habitat aslinya di Danau Ledulu, Rotendau pada 21 Oktober 2025. Upaya ini bukan hanya untuk sekedar menyelamatkan kura-kura, tapi juga menjaga masa depan keanekaragaman hayati Indonesia. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melepas liarkan kura-kura leher panjang Pulau Rote atau Kelodina macordi ke habitat aslinya di Danau Ledulu, Rotendau pada Selasa 21 Oktober 2025. Total ada 20 individu yang dilepaskan. Kura leher panjang Pulau Rote ini merupakan salah satu hewan endemik terlangka di dunia. Upaya ini dinilai bukan hanya sekedar menyelamatkan kura-kura, tapi juga menjaga masa depan keanekaragaman hayati Indonesia. Ya, kita melakukan pelepas liaran kura-kura leher ular rote atau sering juga disebut kura-kura leher panjang. Ini unik karena lehernya itu tidak bisa masuk ke batok kura-kura, ke batoknya, tapi dia lebih melingkar ke kiri atau ke kanan untuk menyembunyikan kepalanya. Hari ini kita sudah lepas liarkan 20 individu ke Danau Ledulu ini. Berharap nanti akan bertumbuh, berkembang ya dengan perbaikan ekosistem juga tentunya. Tidak ada Indonesia tanpa rote dan tidak ada rote tanpa kura-kura leher ular atau kura-kura leher panjang rote. Menhub menilai konservasi hanya bisa berhasil jika dilakukan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lokal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono membahas percepatan pembangunan kewilayahan di kawasan timur Indonesia bersama Menteri Transmigrasi dan para gubernur di wilayah Papua. Pembangunan wilayah di Papua sudah menjadi fokus utama pemerintah sejak lama yang harus dijalankan oleh seluruh pihak. Bersama para gubernur wilayah Papua, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyampaikan pihaknya telah mengkoordinasikan 5 kementerian teknis untuk berperan dalam membantu percepatan pembangunan kewilayahan di regional Papua. 5 kementerian yang akan dilibatkan tersebut diantaranya yakni Kementerian ATR BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi. Adapun rapat koordinasi ini dilakukan sebagai sinkronisasi awal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Papua, khususnya dalam hal membahas 4 poin penting terkait percepatan pembangunan kewilayahan di Papua. Agenda yang kita jalankan saat ini adalah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Papua, khususnya ada 4 hal yang kita bahas hari ini.
Yang pertama adalah pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi baru. Yang kedua, percepatan pembangunan industri. Tulang punggung konektivitas di darat. Yang ketiga, integrasi konektivitas udara dan laut untuk memperlancar logistik dan juga mobilitas antar wilayah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana kita mengembangkan kawasan permukiman dan transmigrasi di sepanjang koridor Trans Papua. Jadi 4 agenda penting tersebut tentu tidak akan selesai dalam satu kali rakor, tapi paling tidak kita sudah bisa mendapatkan big picture-nya, gambaran umum dan gambaran luasnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ruang Kabinet kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.